Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kembali lagi di akun Kuku Hey. Ya, kali ini sesuai judulnya saya akan membicarakan sejarah dan perkembangan Adidas, brand Adidas, kenapa bisa hype banget dan kenapa bisa dari dulu sampai sekarang dia berkembang ya. Ini boleh dicontoh buat kalian yang baru mau merintis suatu brand, karena tidak ada yang mustahil ya. Gimanakah perkembangan sepatu Adidas dan gimana sejarah kenapa mengatasnamakan Adidas? Oke, jangan lupa subscribe dulu. Sok tahu biar tahu. Ada dua berita yang tersebar. Yang pertama itu Adolf Dassler, yang biasa dipanggil Ado atau Adi, bahasa Sunda pisannya, orang Sunda pisan nih mah. Si Adi ini mengajak kakaknya Rudolf Dassler untuk membuat sepatu di tempat laundry ibunya. Kecil-kecilan dulu ini mah. Tapi yang kedua, rumor yang beredar itu si Adi ini mengajak kakaknya melanjutkan pabrik yang dibuat oleh bapaknya. Dan pertama sepatu yang dibuat itu adalah sepatu olahraga ya. Sepatu olahraga. Dan pada tahun 1924 mereka membuat perusahaan yang bernama Gebr. Dassler, yang dimana pada tahun 1936 si perusahaan ini hype atau mempuncak banget karena sepatunya dipakai oleh seseorang yang pada saat itu dia menjadi atlet paling sukses di Olympia Berlin. Atlet ini yang bernama Jesse Owens. Maaf kalau salah penyebutan. Jadi si Adidas ini pertama hype atau memuncak bangetnya ketika satu atlet Olimpiade Berlin memakai sepatunya, dimana si atlet ini emang dia orang sukses di Olympia ini. Tapi seiring berjalannya waktu ya, pada tahun 1948 dua kakak beradik ini bubar. Akibat bubarnya antara kakak dan beradik ini ada tiga versi. Yang pertama itu beda pandangan politik ya, yang pada saat itu. Yang kedua, di antara kakak dan beradik ini ada yang selingkuh dengan istrinya. Yang ketiga, ada serangan udara ya, ada serangan udara. Si Adi ini masih sedang berlari gini, dan si kakak dan istrinya yang udah duluan di posko, mereka mengumpat dengan kata-kata apa gitu ya, mengumpat, dan yang berlari dan si Adi ini merasa tersinggung. Meskipun udah dijelasin oleh kakaknya, umpatan itu buat yang menyerang di udara, tapi si Adi udah ngerasa sakit hati banget. Jadi mereka merasa udah mulai cekcok lah dari itu. Nah, ada tiga versi itu ya. Dan si kakaknya si Rudolf ini membuat Puma. Tapi dulu namanya bukan Puma ya, masih Ruda. Tapi karena namanya tidak naik atau namanya tidak menjual, jadi namanya diganti menjadi Puma. Dan selang 1 tahun bubarnya mereka berdua, pada tahun 1949 si Adi ini baru mengesahkan namanya menjadi Adidas. Itu kenapa mengambil Adidas itu? Karena namanya Adi Dassler, jadi Adidas gitu. Nah, di sini mulai hype-nya ya. 1954 si Adidas ini dipakai oleh negara Jerman yang menjadi juara Piala Dunia. Gimana gak hype-nya? Waktu Piala Dunia itu emang fantastiknya ya. Orang-orang melihat, sepatu apa nih? Adidas. Jadi langsung pakai. Jadi si Adidas ini mulai hype di tahun 1954. Nggak cuma itu, 1969 si sepatu Adidas ini dipakai oleh pemain basket yang kalian kenal ya, pasti kalian kenal sepatu Adidas ini, Superstar. Itu sepatunya khusus buat sepatu basket asalnya ya. Tapi setelah perkembangan zaman 2020, Superstar
bisa dipakai, dicocok padankan dengan style-style kalian yang mau gimana pun. Dikarenakan hype itu ya, dikarenakan hype banget itu 1970, selang 1 tahun tadi pemakaian sepatu basket pertama yang di launching, 75%, sekitaran 75% semua pemain basket memakai sepatu Adidas. 75% memakai sepatu Adidas, gila gak tuh? Iya, pemain basket NBA ya, selang beberapa tahun ya, 1971, si Adidas ini biar lebih hype ya, mereka collab atau mereka merekrut Muhammad Ali, almarhum Muhammad Ali. Buat tahun sekarang kalian pasti tahu siapa Muhammad Ali. Dia adalah petinju yang sangat legendaris. Pastilah kalian tahu ya Muhammad Ali siapa. Selang 1 tahun dari dia collab dengan Muhammad Ali, 1972 Adidas mengeluarkan logo baru, yang dimana kalian pasti tahu ya, logonya yang trifoil itu yang menandakan, mengartikan semangat Olimpiade 3 benua. Dan pada tahun itu juga sepatu Adidas menjadi sepatu resmi Olimpiade, karena dimana 1964 dari 1490 atlet memakai sepatu Adidas semua. Gak gimana gak hype coba ya. Itu selang berapa persen ya untuk mencapai 100%, selang beberapa persen bisa. Emang gila nih Adidas. Pindah ke tenis, 1963 Adidas itu sudah mengeluarkan sepatu tenis terlebih dahulu. Tapi yang lebih terkenalnya ketika Adidas mengeluarkan sepatu Stan Smith. Itu kalian pasti tahu ya, sepatu Adidas Stan Smith itu asalnya khusus buat yang bermain tenis. Itu pada tahun 1978, 1986 Adidas itu nggak cuma menggait atlet-atlet ya, tapi juga menggait sebuah band rap, di mana band rap ini mengeluarkan lagu My Adidas. Dan pada saat itu yang band rap ini banyak digandrungi oleh masyarakat-masyarakatnya, sehingga passionnya diikuti ya. Nah kan kalian merasakan sepatu yang gak pakai tali. Nah, yang menghypekannya itu band rap ini ya, buat kalian yang belum tahu. Dan udah mau ujung ya, udah mau tahun 2000-an, 1996 atau 1996 Adidas mengeluarkan logo baru 3 balok itu ya, yang 3 balok yang gini. Nah, kayak menandakan yang dari kecil ke gede ke besar, bisa jadi itu menandakannya begitu, atau gimana pikiran kalian mengartikannya, terserah ya. Udah masuk ke tahun 2013 lagi. Tahun 2013 Adidas itu mengeluarkan Boost ya. Karena emang Boost itu adalah model yang baru ya. Emang bahannya mantap, emang gimana, meskipun saya belum punya, tapi emang mantap lah. Di tahun 5 tahun ke belakang sekarang kan 2020, 2015 Adidas mengeluarkan sepatu Yeezy, dimana sepatu Yeezy itu lagi hype-nya ya. Sampai sekarang juga sepatu Yeezy masih hype, gak tahu kenapa masih hype, dan masih banyak orang-orang yang mengendruginya atau yang ingin memilikinya. Buat kalian yang lebih tahu atau yang lebih suka baca-baca di media sosial atau lihat di YouTube, kalau ada yang salah bolehlah komen di bawah ya, biar lebih tahu juga nanti gimana kisahnya Adidas, gimana, kenapa hype-nya Adidas, kenapa di atas namakan Adidas, kenapa bubarnya kakak dan beradik ini ya. Maaf nih ya, buat penjelasannya saya kurang ahli atau kurang jelas, masih banyak yang porsi kaku perkataannya, atau masih banyak perkataan yang diulang atau gimana, maaf ya. Buat kalian yang mau support boleh pencet tombol subscribe terlebih dahulu dan share atau like buat lebih membuat saya semangat ya. Bantu komen lah, komen sepositif mungkin biar saya lebih semangat, lebih tekun, lebih
ada apa keinginan lebih gitu ya, komen ya. Salam sukses.